Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Yang saya hormati Pak Dede, Pak Ustaz Zaki, teman-teman sekalian, alhamdulillah saya sangat bergembira pada kesempatan siang hari ini dapat bersilaturahim dengan, saya sebut saja, keluarga besar Lentera Ilmu Ma'rifat. Kita dipertemukan oleh Al-Quran. Kalau boleh saya mengkiaskan, itu kalau kita baca hadis tentang khamar, itu kan yang mendapat dosa itu kan bukan hanya yang membuat ya, yang menjual, yang menyajikan dan seterusnya. Itu kecipratan dosa jariahnya. Nah, kalau sudah bicara Al-Quran, itu saya kira sebaliknya. Yang menafsirkannya, yang menulisnya, yang menyebarluaskannya, termasuk penerbit, teman-teman sekalian yang dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah dan lain sebagainya, ini juga punya andil dalam menyebarluaskan Al-Quran. Karena itu saya senang bertemu dengan teman-teman sekalian yang ikut bersama-sama dalam memasyarakatkan pemahaman Al-Quran. Pada kesempatan siang hari ini saya tidak ingin memberi kuliah tentang tafsir tematik. Saya lebih banyak nanti cerita saja tentang tafsir tematik kita. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu ya, mengapa disebut tafsir tematik. Ini merupakan sebuah metode dan pendekatan baru di era modern ini sebagai sebuah tawaran solutif. Karena tafsir-tafsir klasik itu umumnya tebal-tebal, disusun berdasarkan urutannya dalam mushaf. Kalau penulisnya itu ahli di bidang teologi, berlembar-lembar dia tulis yang terkait dengan ilmu kalam dan lain sebagainya. Kalau dia seorang ahli hukum, berhadapan dengan ayat-ayat hukum, panjang lebar dia bahas. Di latar belakang penulisnya itu sangat kental dan sampai detil sekali, maka karyanya itu tebal-tebal. Nah, awal abad ke-20 itu ada seorang tokoh reformis dunia Islam, namanya Muhammad Abduh. Muhammad Abduh inilah yang menginspirasi banyak gerakan pembaharuan di dunia Islam, termasuk Muhammadiyah. Itu dalam perjuangannya terinspirasi juga oleh Muhammad Abduh. Begitu juga ormas-ormas lain. Dia mengkritik, ini bukan tafsir, katanya. Maksudnya yang lama-lama itu. Sebab karya-karya itu jadi tempat apa? Melampiaskan kemampuan intelektual seorang di bidangnya masing-masing. Padahal nanti di akhirat kita nanti tidak ditanya pendapatnya si fulan apa. Si fulan mengatakan apa terkait dengan ayat ini, tapi yang akan ditanyakan di akhirat kelak itu adalah bagaimana Al-Quran ini bisa menjadi petunjuk dalam kehidupan manusia. Maka dia memperkenalkanlah sebuah metode atau pendekatan baru, antara lain adalah menyusun tafsir Al-Quran berdasarkan tema-tema tertentu. Karena itu yang dibutuhkan. Ya. Jadi
kalau kita mau beri perumpamaan, itu kalau tafsir-tafsir klasik itu ya, seperti karena dalam satu riwayat itu Abdullah bin Mas'ud menyampaikan bahwa Al-Quran itu adalah hidangan atau jamuan Tuhan. Hidangan atau jamuan Tuhan. Kalau kita lihat cara orang menyajikan hidangan atau jamuan, itu kan ada yang menggunakan prasmanan ya. Semua disajikan. Itu bisa penuh itu ruangan. Sayur, sambal, bisa macam-macam. Ada yang menyajikan dalam bentuk nasi kotak. Bapak Ibu pilih yang mana? Tergantung ya. Kalau orang yang ya waktunya luang ya, dia bisa lihat-lihat itu prasmanan itu, bisa dia cobain dulu ya, oh enggak, dia bisa pilih-pilih. Tapi orang yang mau cepat-cepat pusing, disajikan dalam bentuk prasmanan pusing. Ini yang mana saya pilih? Semuanya enak ini. Akhirnya begitu diambil ya gak enak ini. Bagi orang yang ingin cepat-cepat, itu yang nasi kotak itu lebih enak. Kalau saya nggak mau macam-macam, saya sukanya itu nasi padang. Ambil aja kotak nasi padang. Saya sukanya nasi uduk. Kebetulan ini kotaknya juga istimewa, lengkap semua. Saya nggak mau lihat yang lain-lain. Saya fokus saja kotak nasi uduk. Saya ambil, langsung makan cepat. Nah, manusia modern ini kan senangnya yang cepat-cepat sekarang ini kan. Mau kaya saja, ambil jalan pintas korupsi. Ya. Manusia modern itu salah satu cirinya ingin cepat-cepat. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau dulu kita zaman muda mungkin ya, ini seusia semua saya kira dengan saya atau lebih. Dulu kan kita kalau mau buat kopi susu itu kan cari kopi, cari gula, cari susu kan gitu. Nah, lalu ditakar lah sesuai selera. Kalau sekarang sudah 3-in-1, satu saset itu tinggal. Udah banyak sekali yang begitu sekarang. Suka yang instan. Ini ciri masyarakat atau manusia modern. Dalam tafsir ini ada 2 pilihan itu tadi. Ada model prasmanan. Itu bagus bagi yang punya cukup waktu, bagi yang tahu rasa ya. Sehingga kalau nyari-nyari dia gak kebingungan, dia langsung feelingnya itu main. Jadi kalau saya buka tafsir Ar-Razi misalnya, tafsir klasik, tafsir Ibnu Katsir, saya mau cari masalah tertentu dalam tafsir itu, saya gak tahu ini di jilid berapa adanya. Bingung, saya mau tahu nih tentang peran dan kedudukan perempuan. Menurut Ibnu Katsir kayak apa sih? Ayatnya saja kita belum tahu. Lalu nanti di jilid berapa dalam tafsir itu pembahasannya, apalagi. Tapi bagi yang ahli, oh itu kayak enak nyarinya itu. Ayatnya dia hafal, bisa diduga dia ada di jilid sekian, lebih ketemu. Nanti ada lagi, oh ayat ini lagi, buka lagi, jilid 2 ketemu lagi. Bagi yang ahli, punya cukup waktu, enak. Nah, tapi bagi yang maunya terima jadi, ya, tidak punya kemampuan, lalu kemudian tapi pengen tahu dan nggak mau repot, nah, kasih nasi kotak dia. Nah, nasi kotak itu ilustrasi dari ya tafsir Maudhu'i ini. Karena dalam tafsir Maudhu'i itu sudah disusun berdasarkan temanya masing-masing. Ya, ada tema tentang kebinekaan, keragaman. Ada tema tentang kerja dan ketenaga kerjaan. Ada tema tentang informasi dan komunikasi. Kita mau bicara hoax, ini hoax lagi rame nih. Oh ini kan kaitannya dengan informasi, kaitannya dengan komunikasi. Cari saja buku tafsir tematik yang judulnya itu. Ada nanti kita mau pembahasan ini.
bisa tepat. Nah, itu salah satu keunggulan tafsir tematik adalah menyajikan tafsir ayat-ayat Al-Quran berdasarkan tema tertentu, ya. Karena ayat-ayatnya itu dihimpun lalu dianalisis, berikan penjelasan. Itu yang disebut dengan tafsir tematik. Cerita saya dengan tafsir tematik ini memang cukup lama. Saya itu menyelesaikan studi di Al-Azhar tahun 2006. Bulan Mei itu saya pulang. Mei 2006. Di bulan Mei itu pula pemimpin tertinggi Al-Azhar waktu itu Syekh Muhammad Said Tantawi datang ke Indonesia. Itu 2 minggu setelah saya kembali ke tanah air. Kemudian ada pertemuan dengan Pak SBY waktu itu sebagai presiden. Nah, oleh Menteri Agama saya disuruh maju. Itulah pertama kali saya menjadi penerjemah presiden sejak zaman SBY itu. Itu bulan Mei. Kemudian bulan November Badan Litbang itu menyelenggarakan lokakarya tentang tafsir tematik. Karena ada rencana mau menyusun tafsir tematik. Saya undang, saya menyampaikan makalah di penghujung tahun 2006. 2007 dimulailah penyusunan. Itu sudah ada tim penyusunnya. Tetapi Kabalitbang waktu itu Profesor Atok Munhar, saya kira yang para akademisi itu sangat akrab sekali dengan Profesor Atok Munhar, ya. Dilihat anggota timnya, beliau tidak berkenan. Lalu kemudian saya dipanggil, diminta terlibat di situ, dan langsung ditunjuk sebagai ketua tim. Saya tahu waktu itu ada salah seorang profesor yang sudah ditunjuk, sudah ada SK-nya sebagai ketua tim. Lalu kemudian saya dipanggil, beliau minta saya bawa ketua timnya ini. Jadi bisa dibayangkan waktu itu masih semangatnya saya. Dan bagi saya ini adalah pertaruhan, ya setelah sekian lama saya belajar, ya saatnya inilah sekarang saya memulai. Dan anggota timnya itu banyak yang profesor-profesor. Alhamdulillah selama 5 tahun kita berhasil menyusun itu 26 judul buku yang dicetak pada ini 13 saja, setengah yang kedua. Yang bagian yang pertama itu terkait dengan membangun keluarga harmonis, kemudian Al-Quran dan pelestarian lingkungan, kemudian Al-Quran, peran dan kedudukan perempuan dalam Al-Quran, itu ada di bagian-bagian awal. Itu ada 26 judul buku. Ini 13. Itu kita susun alhamdulillah selama 5 tahun. Ini adalah hasil karya sebuah tim. Tetapi ini bukan sekedar bunga rampai. Kalau bunga rampai itu kan hanya simpulan nulis-nulis gabungin tetap. Tidak. Setiap tahun itu kita menerbitkan antara 3 sampai 5. Saya kira tahun pertama itu 3, tahun terakhir itu 3, tengah-tengahnya itu hampir 6 tahun, ya. Itu 5. Jadi 26 judul buku. Cara penyusunannya yang membedakan dengan bunga rampai itu adalah itu setiap tahun 3 sampai 5 buku itu kita sudah tetapkan judulnya, temanya apa, tema besarnya. Lalu kemudian kita buat kisi-kisinya. Saya waktu itu sebagai ketua tim menyiapkan kisi-kisinya. Jadi subtemanya itu apa saja, dengan kisi-kisinya rinci. Setelah itu
Dalam rapat biasanya kita 3 hari 2 malam. Saya sajikan kisi-kisi itu, ada masukan-masukan dari yang lain, perubahan dan seterusnya. Disepakatilah judulnya dan kisi-kisinya. Baru setelah itu dibagi, siapa menulis apa. Ini subjudul ini, setelah ditulis, setelahnya masing-masing menyiapkan draft. Nanti pada pertemuan berikutnya kita membahas draft itu masing-masing. Jadi dari Profesor Huzaimah misalnya, itu salah satu anggota kita. Kalau dari Bandung ini Profesor Rosiman Anwar, ada Profesor Maman Abdurrahman Persis. Dulu sempat bergabung bersama kita almarhum Profesor Salim Umar, almarhum. Itu yang dari Bandung. Kemudian sempat pula bergabung dengan kita itu Profesor Afif Muhammad dari Bandung. Hanya satu buku beliau terlibat itu, saya ingat, terkait dengan akhlak dan spiritualitas. Saya nggak tahu masuk di sini atau tidak ya. Enggak ya. Buku yang pertama, akhlak itu Pak Afif masuk tim itu. Itu tim Bandung itu yang saya ingat. Jadi masing-masing menyiapkan draft. Pada pertemuan berikutnya kita bahas draft masing-masing. Saya menyampaikan tulisan saya, nanti dikritik oleh simpulan. Bahkan kadang-kadang ada yang ditolak. Ditolak suruh nulis ulang lagi. Ada yang ini coret, ini tidak perlu, tambahkan ini. Jadi semua memberi masukan. Mau dia profesor, mau apa, ya kita kritik lagi. Kalau di kampus dia boleh gagah, tapi di situ kita kuliti tulisannya. Kemudian dia memperbaiki sesuai masukan-masukan tadi. Pada pertemuan berikutnya dia serahkan. Jadi kita bersepakat, walaupun draft itu dari masing-masing anggota, tetapi karena sudah dibahas bersama, diberi masukan bersama, maka itu menjadi tulisan kita bersama. Maka kami tidak mencantumkan para penulisnya di setiap judul. Karena kita sudah bersepakat, kita bertanggung jawab semua atas tulisan yang ada di situ. Nah, ini yang membedakan dengan tulisan Tunaranto. Itu metode yang kita gunakan. Nggak cukup sampai di situ. Jadi setelah melalui pembahasan di internal tim penyusun, kemudian draftnya itu dicetak terbatas oleh Lajnah Mentasihan Mushaf Al-Quran. Kita cetak 1000 biasanya. Naskah itu kemudian kita bawa dalam satu forum yang lebih besar lagi, yang namanya Forum Musyawarah Kerja Nasional Ulama Al-Quran, Mukernas Ulama Al-Quran. Saya masih ingat tempat-tempatnya itu, mulai dari Banjarmasin, lalu kemudian di Lombok, kemudian di Serang, kemudian di Bandung, kemudian di Bogor. Ya. Itu setiap tahun kita adakan Mukernas Ulama Al-Quran, yang itu kita undang biasanya 100 orang ulama, mulai dari Aceh sampai seluruh Indonesia, seluruh provinsi terwakili kita undang. Sebelum itu kita kirimkan mereka 5 buku itu. Kita kirimkan kepada mereka 5 buku itu. Masing-masing membuat catatan terhadap buku itu. Titik komanya keliru, ini kurang itu. Baik hal-hal yang teknis, redaksional maupun substansi. Kemudian ada yang kita tugaskan untuk membedah secara umum substansinya, lalu yang lain memberikan masukan kritikan-kritikan. Nah, di forum Mukernas Ulama Al-Quran ini itulah buku itu mendapat masukan untuk kedua kalinya setelah diselesaikan di tim kecil. Anggota tim tafsir kita dulu itu 11 orang. Nah,
Setelah melalui proses Mukernas Ulama Al-Quran, barulah itu yang dicetak massal. Silahkan, yang penerbit mau cetak, silahkan ya, ini termasuk. Itu mekanismenya. Jadi kita sudah berupaya semaksimal mungkin menghadirkan ya sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi umat. Karena ini persoalannya tafsir, kita tidak mau asal terima tulisan cetak begitu saja, tidak. Tetapi kita menggunakan mekanisme yang berlapis. Kalaulah kemudian masih ada ya kesalahan ini itu dan lain sebagainya, namanya hasil karya manusia itu tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu, melalui teman-teman sekalian yang berhadapan langsung dengan pengguna, dengan para pembaca, tentu saja kita juga ingin mendengar apa yang menjadi pertanyaan masyarakat ya, terkait dengan tafsir ini. Saya kira ini forum yang sangat baik sekali ya. Saya juga ingin mendengar apa respon masyarakat terhadap karya ini ya. Dan alhamdulillah ya, sejak terakhir kita susun karya ini tahun 2012 ya, 2011-2012 ya, alhamdulillah Lentera Ilmu Ma'rifat ini juga termasuk salah satu yang ikut mensosialisasikan ya. Memang kami juga menyediakan versi PDF-nya buku ini, tapi kan orang ada yang nggak betah itu baca di komputer gitu ya, masih senang yang pegang buku itu. Tentu ada konsumennya masing-masing gitu ya. Tetapi intinya kita ingin pemahaman Al-Quran itu bisa menyebar seluas mungkin. Dan tentu saja saya berterima kasih kepada penerbit Lentera Ilmu Ma'rifat dan juga kepada teman-teman sekalian yang sudah membantu ikut bersama-sama mensosialisasikan karya ini. Tentu saja ini jauh dari sempurna dan kita juga akan terus memperbaiki dan menyempurnakan bila ada masukan-masukan dari masyarakat ataupun dari teman-teman sekalian. Saya kira itu Pak Dede sebagai pengantar, Sazaki, dan selanjutnya saya kira saya ingin banyak mendengar atau kalau ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman sekalian, saya akan jelaskan semampu saya. Tafsir Al-Maududi ini terbebas dari para penulis yang aliran seperti aliran Syiah gitu, aliran Ahmadiyah gitu. Saya bilang bersih ini dari aliran sesat. Jadi para penulisnya sudah clear ya, dan ini oleh para ahli dari MUI sudah disaring tentang isinya, tentang pentafsirannya, dan juga oleh para ahli, saya bilang ahli. Terima kasih. Saya mohon sedikit penjelasannya oleh Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad M. Hanafi. Mudah-mudahan ini menjadi penjelasan bagi kami dan kalian yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang besar dari Bapak Dr. Muhammad M. Saya sering mohon saya sering nyebut nama Bapak pada waktu ketemu saya publik karena saya sering menyampaikan talkshow baik di penerbit sebelumnya yang separuh ini maupun yang sekarang ini. Ini ada beberapa yang saya ingat. Yang pertama adalah tentang substansi atau isi ya, tentang ucapan Natal yang ada di jilid 1 dan sebagainya. Itu dari beberapa pendapat seperti kayak Ibnu Taimiyah, kemudian Imam siapa? Yang lain-lain ya, itu mengharamkan ya. Tetapi endingnya, ini biar singkat saja, endingnya tafsir Maududi ini mubah hukumnya. Nah, pas saya talkshow itu ada yang protes, bahkan kemudian kembalikan. Ini kok hukumnya kok tidak sesuai antara runutan rujukan yang ada, endingnya kok mubah gitu. Itu saja pertama. Terus yang kedua, agak sama dengan yang pertama tentang Syiah. Saya baca sejak pengantar, baik yang generasi sebelumnya maupun sekarang. Ini banyak sekali mengutip dari ulama Syiah. Nah itu mohon untuk bisa
berikan penjelasan lebih detail kepada kami sehingga kita itu ketika menjelaskan kepada mereka, mereka tidak nyaman. Ini yang kedua. Kemudian saya baca terakhir, ini nanti biar teman-teman yang lain juga, itu narasi Utsman bin Affan bahwa beliau itu, ini sudah saya mudah-mudahan nanti bisa dijelasin di detail posisi di dalam berapa gitu. Intinya saya katakan begini, Utsman bin Affan itu adalah seorang yang pemurah dan baik hati. Tapi ada kata-kata hidup mewah gitu di situ. Nah sayangnya beliau itu murah hati dan hidup mewahnya itu setelah beliau berkuasa itu dananya diambil dari Baitul Mal. Nah silakan nanti kalau saya salah kutip juga untuk dicek di bukunya, mohon penjelasannya itu dan nanti mudah-mudahan teman-teman bisa menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. EKO yang memang mendalami isi. Saya lebih banyak di marketingnya. Beberapa kali kalau saya berbicara, saya sama soal ke Pak Malik masih ada kata. Saya juga pernah menyebut Pak Mulis juga bahwa kita memasarkan produk ini dan beliau support. Di beberapa konsumen itu setelah kita sampaikan produk ini ada beberapa yang selalu ngasih catatan. Catatannya begini, selalu yang ditanyakan adalah penulis. Tulisan dari mana ini? Gitu. Selalu gitu. Karena kan kadang-kadang kita ketemu dengan berbagai macam kalangan. Mungkin kalau Muhammadiyah ini wakil gitu. Sebaliknya kalau di NU ini banyak wakil tapi nggak punya uang, biasanya gitu. Kalau kita lihat di mana itu di buku itu kan ada tertulis progress, kalau nggak salah. Tapi pada saat kita itu menyampaikan brosur ini nggak ada. Nah itu juga pertanyaan, kalau nggak ada. Begitu dibaca di belakang di bukunya itu ada progress. Persepsi masyarakat juga kadang-kadang berbeda-beda gitu. Saya nggak ngerti itu. Kalau terjadi seperti itu, kenapa saya juga nggak ngerti. Seperti ya Pak Malik dan progress itu kan sebagai narasumber. Bedanya apa dengan penulis itu? Apakah memang selalu narasumber ini menjadi rujukan utama atau gimana? Kadang-kadang kita kesulitan gitu. Rujukannya di mana ini? Terus yang berikutnya ada beberapa tema yang kadang-kadang orang itu setelah melihat brosur ya, itu loh ini pada tema kayak gini gitu. Kesannya itu kok selalu kaitannya sama kayak versi. Tema ini kok kesanan kayaknya. Padahal kalau ini kan ditulisnya kan pada zaman dulu ya, pada zaman presiden dulu. Tapi kan situasi politik kadang-kadang mempengaruhi mata begini kan. Nah ini saya mohon penjelasan. Berikutnya, apakah tafsir maududi ini khas Indonesia? Meskipun tadi disampaikan bahwa reformis itu yang mulai, tapi masyarakat itu kan menganggap bahwa kalau tafsir ya juz pertama sampai juz akhir gitu, juz 1 sampai juz 30 persepsi masyarakat, dan mereka rata-rata masih apa sih maududi itu gitu. Apakah ini memang juga di Indonesia? Apa hanya di Indonesia? Apa mungkin di negara lain apa ada? Kalau ada mungkin kitabnya apa gitu misalnya, kan bisa jadikan referensi. Saya rasa itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PBN itu sumbernya apa? Pajak rakyat. Oleh karena itu, kami sejak awal sangat sadar bahwa ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Kedua, karya ini disusun oleh para pakar di bidangnya, di berbagai macam latar belakang, yang ada di bidang bahasa, hadis, tafsir, syariat, dan lain sebagainya. Mereka ini adalah para akademisi yang independen. Jadi, seingat saya dari awal sampai akhir itu tidak ada pesanannya, tidak ada pesanan dari rezim tertentu. Kita susun itu masa PSBY 2007 sampai 2011-2012.
masih Pak SBY. Saya ingat waktu itu terjadi perdebatan. Ini di buku yang tentang perang dan kedudukan perempuan, tidak ada di sini Pak. Dari satu lagi. Lihat bahasan tentang pemimpin wanita. Itu saya ingat yang motor dalam tanda kutip ya, bersikeras, nggak boleh. Itu Profesor Didin Hafidudin dari Bogor, Ibnu Khaldun, Profesor Didin Hafidudin pernah jadi ketua Basnas dulu. Beliau kekeh mengatakan nggak boleh. Saya bilang waktu itu saya sendiri yang mengatakan. Saya bilang apa kata orang nanti? Apa kata orang maksudnya? Ini disusun pada masa SBY. Nanti orang akan katakan ini titip pada SBY untuk menghadang calon yang perempuan itu. Tapi nggak mundur. Itu sebagai bukti independensi para penulis. Itu dua hal yang ingin saya sampaikan. Saya ingin tegaskan. Pertama tentang bahwa kita semua menyadari ini sumbernya adalah dari apa. Kemudian yang kedua adalah independensi. Nah, kaitan dengan yang pertama, ini memang yang membuat kami para penulis itu, penyusun, agak kesulitan. Terus terang Pak, memang salah satu kesulitan seorang penulis adalah ketika menentukan sasaran pembacanya. Ini ditujukan ke siapa ini? Masyarakat akademik atau anak-anak remaja atau masyarakat umum awam. Nah, untuk bisa menjangkau semuanya nggak bisa. Jadi kesulitan kita menentukan sasaran pembacanya. Jangan sampai nanti akademis ini bukan buat saya. Tapi nanti yang awam mengatakan terlalu tinggi ini. Ya, itu kita sadar betul itu. Nah, saya ingin masuk kemudian ke pertanyaan-pertanyaan secara detail tadi. Terkait dengan tim penyusunnya, apakah sudah terbebas dari aliran sesat? Ini pernah saya dengar langsung Pak waktu kami sosialisasi tafsir tematik ini di Muruki Al-Mu'min, kerjasama waktu itu dan sekolah tingginya. Sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Muklis Muhammad Hanafi, dan saya juga meminta izin sama dengan Ustaz Eko sering membawa nama Bapak dalam setiap siaran kami. Saya ucapkan pesan dari beberapa pembeli dari buku kami, salah satunya ibu-ibu, karena tadi sudah dari versi bapak-bapak. Yang pertama tentang konten pernikahan yang dipermasalahkan, itu sangat membantu sekali dari kesimpulan yang ada Pak. Jadi di sana ditulis bahwa cita-cita Qur'ani Islam untuk rumah tangga itu tidak hanya sah, tapi juga membawa maslahat dan kebaikan. Itu kan sudah sebelumnya sudah dijelaskan beberapa macam. Itu sangat membantu dan banyak sekali menjadi pertanyaan bagi ibu-ibu yang terutama single parent yang mau menikah lagi atau yang sudah janda. Itu yang pertama. Yang kedua saya ingin sampaikan dari buku yang pertama, tafsir yang pertama dengan yang ini, perbedaan secara signifikannya itu apa? Walaupun kami sudah membaca, tapi mungkin dari versi Bapak berbeda dengan kami. Itu saja dari kami, matur suwun. Sebenarnya yang kami ingin sampaikan pasti tips atau wejangan Bapak Muklis sebagai salah satu penyusun. Bagaimana ketika ada komplain-komplain seperti ini? Memang saya yakinnya Kemenang Lajnah dalam hal ini sudah mencari titik tengah itu. Saya tambah sedikit lagi, ini mungkin poin harapan atau berandai-andai. Sayangnya untuk tafsir modul sekarang ini memang kami maklumi nggak ada tercantum musbah. Memang waktu penyusunan tafsir ini musbah belum trending ya, belum
marketable, nilai jual memang bisa mendongkrak Pak Muhlis. Barangkali kami maklumi bisa disiasati dengan sambutan beliau atau semacam endorsement komentar, atau bisa juga atau mungkin di cover belakang atau apa lagi. Jadi ini mulai nilai dongkrak tersendiri. Nah, saya kira ini untuk sekedar masukan aja. Musbah memang lagi ngetren. Jadi kalau suatu saat mungkin dicetak lagi, siapa tahu bisa diselipin nama komentar dulu walaupun sepatah dua patah. Siapa tahu bisa mendongkrak omset. Karena saya kira itu aja karena sebagian sudah disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ringkas saja saya tanyakan, namun ini sebatas yang baru saya baca. Kalau yang saya pahami bahwa metode pokok tafsir Maududi ini adalah mengumpulkan beberapa ayat yang sama dalam satu bahasa, aplikasi dan sebagainya dan seterusnya. Hanya saja sempat baca berapa jilid itu agak kepanjang di sisi pendahuluan, sementara ayat-ayat yang dimaksud tidak disebutkan. Ada yang disebutkan, ada sekian ayat dalam, katakan dalam jilid 6 kalau tidak salah 6 jilid ya. Disebutkan ada 41 ayat, tapi di jilid yang lain tidak disebutkan ada berapa ayatnya, tapi pendahulunya juga tidak nampak ada tulisan Arabnya. Jadi kadang orang, maaf ya, ini ada yang menilai kok semacamnya kayak makalah saja. Bahkan di pendahuluan kan ada pengantar ya, ada tawaduan penerbit yang monggo kalau ini tidak dikatakan tafsir ya anggaplah sebagai apa ya, saya teksnya nggak lupa, intinya yang mendekati itu. Kemudian kalau saya tidak bermaksud mengusulkan seseorang, tapi kalau tadi jadi Gus Bahak, saya juga sempat ingat sama-sama di Jogja, kami juga pernah sama di Jogja. Bahkan mungkin dulu ada fenomenal yang tafsir Al-Quran terjemah tafsir ya, yang ada kronologi juga dialog dengan Menteri Agama waktu itu, dan bahkan di situ dicantumkan juga satu fatwa yang mengharamkan memahami, yang saya tangkap mengharamkan memahami Al-Quran hanya cukup dengan terjemahan lafiyah saja. Kadang itu secara pribadi, maaf pengakuan saya juga kadang saya sebagai saya sebut sebagai selling pointnya gitu. Jadi jangan sekedar baca Al-Quran tafsir terjemahan saja, tapi bacalah tafsirnya. Saya sempat gitu juga. Namun pengarang di sini Muhammad Thalib, jadi yang saya dulu pernah lihat karyanya banyak juga. Pertanyaan saya, beliaunya sempat nggak disinggung atau ya katakan diundang diajak musyawarah oleh Lajnah Muntasyar Al-Quran ini? Tidak saya. Baik, terima kasih. Tentang pernikahan itu ada di bagian-bagian awal, membangun keluarga harmonis, lalu kemudian peran dan kedudukan perempuan dalam Al-Quran. Itu di dua buku itu memang dijelaskan dan tidak masuk di sini. Nah, apa bedanya antara bagian pertama dan bagian kedua? Pertama itu dicetak oleh penerbit Kamil, Pustaka Kamil. Lalu kemudian ini Kamil Pustaka, lalu kemudian Lentera Ilmu Merdeka. Apa bedanya? Sama. Jadi kebetulan itu kan ada 26 jilid, 26 buku. Yang Kamil itu ambil 13 yang pertama. Waktu itu belum selesai penulisannya. Lalu yang tersedia naskahnya itu 13, nah itu yang dicetak. Yang 14 sampai 26 belum. Kemudian pada dia mengajukan silakan cetak. Jadi saling melengkapi. Timnya masih yang sama. Bahkan untuk yang bagian terakhir itu sudah lebih stabil anggota timnya. Saya ingat waktu tahun pertama kedua itu masih
bongkar pasang TV. Ya, karena polanya kita masih salah dulu. Yang pertama itu yang aktif hanya 7 orang. Sebab waktu itu saya diserahkan ini anggota timnya. Itu ada yang dokter, ya, dokter. Kemudian ada di bidang hadis. Saya tidak usah sebut namanya. Cuma karena beliau sibuk sekali dan untuk menulis sebuah karya yang serius itu tidak sempat lagi. Akhirnya hanya nggak sampai 1 tahun ikut terus mundur gitu ya. Karena nggak bisa bersama-sama. Saya ingat terakhir itu Prof. Didin Hafidudin mengatakan gini, sebenarnya kalau untuk tafsir tematik ini katanya, yang latar belakangnya tafsir itulah yang lebih pas untuk menulisnya. Tinggal nanti kalau temanya terkait dengan ekonomi, ya baca lah tidak terlalu tentang ekonomi, masukkan. Tapi tetap basicnya itu adalah tafsir. Menurut beliau justru begitu. Nah, yang awal-awal tidak, timnya itu dari berbagai macam latar belakang, ada yang dokter tadi saya katakan, ada yang dan ini ternyata dalam penulisannya tidak bisa mengikuti pola penulisan tafsir. Kita kan ingin menghadirkan tafsir. Kemudian terkait dengan Islam Nusantara. Ini kelihatan sekali ini ya, pesanan tafsir Islam Nusantaranya ini, Islam Nusantara. Islam Nusantara itu kapan diperkenalkan? Itu Muktamar NU di Jombang tahun 2015. Buku ini sudah selesai disusun 2011-2012. Jadi sebelum Islam Nusantara diperkenalkan, ini sudah selesai tafsir ini. Mengapa kental nuansa keindonesiaannya? Karena tafsir tematik itu hadir untuk menjawab persoalan kemasyarakatan dengan memperhatikan realitas masyarakat tersebut. Maka data-data yang kita hadirkan itu ya data-data lokal kita ini, karena itu masalah yang kita hadapi. Maka wajar kalau kemudian kelihatan sekali perpaduan antara keislaman dengan keindonesiaan. Tapi tidak berarti lah kemudian itu Islam Nusantara sebagai sebuah istilah belakangan. Jadi tafsir ini kita hadirkan dengan mempertimbangkan antara unsur keislaman yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan literatur dalam khazanah turas Islam dengan konteks ke-Indonesia. Dan itu akan sangat kental sekali ketika kebinekaan Al-Quran dan kebinekaan. Rasa itu memang. Karena kita ingin menghadirkan Al-Quran ini sebagai sebuah solusi, sebagai sebuah petunjuk dalam merawat keragaman masyarakat kita ini. Ya, betul. Musbah itu kan baru belakangan ya. Tentu untuk dikatakan minta pengantar di halaman ini, ya saya kira mungkin lebih tepatnya itu bentuknya endorsement. Ya. Jadi silahkan itu penerbit yang bersangkutan, tidak kita Menteri Agama. Karena kita sudah selesai secara prosedural, secara akademik. Nah kalau untuk promosi itu endorsement, silahkan penerbit yang bersangkutan kadang-kadang minta Musbah, tolong dong ini, silahkan saja, gitu. Dan beliau mengenal baik. Kalau apa namanya, insya Allah mau, insya Allah mau. Nah, tinggal salam dari kita insya Allah ya, salam dari saya insya Allah mau. Kemudian dia lihat di sini ada Gus Gofur, anggota timnya itu. Gus Gofur, Abdul Ghafur Maimun ini. Nah, itu kan anak gurunya. Ya, Gus Bahar sudah melihat ada Gus Gofur ini ya. Ada Kiai Malik Madani ya. Ada Pak Kures, Takzim ya. Insya Allah mau. Kalau itu dibutuhkan.
bukan untuk kepentingan promosi ya, silakan. Itu sudah di luar kami. Nah, bagaimana dengan bahasan yang tidak ada ayatnya ini? Itu memang ada di beberapa buku Pak. Seperti misalnya di sini ya, tentang moderasi ya. Umat dan wasatan dan masa depan kemanusiaan. Ini kan kita bicara tentang prospek umat dan wasatan dalam konteks sekarang ini ya. Kita bicara umat dan wasatan dalam konteks kemanusiaan sekarang dan masa mendatang. Ini bukan tafsir jadi, tapi ini sebagai pelengkap. Waktu itu kita berdebat, ini tetap kita perlukan. Tapi di bagian akhir dia sebagai untuk menambah wawasan. Kalaupun ada 1-2 ayat yang dikutip ya, itu ayat pendukung saja. Ya, jadi itu sebagai pelengkap pembahasan saja. Ustaz Muhammad Talib yang menulis terjemah tafsiriyah. Saya sudah lama kenal beliau, dan beliau memperkenalkan terjemah tafsiriyahnya itu juga ketika tafsir Maudhu'i ini sudah selesai. Beliau memperkenalkan itu tahun September 2010. Tapi bukunya belum jadi. Bukunya di launching itu Oktober 2011. Lama polemik dengan saya, Pak. Ya. Di majalah Gatra itu 3 edisi, Pak. 2009, September, Oktober, November. Di beberapa edisi majalah Gatra berdebat kami soal terjemahan. Puncaknya April 2011 setelah pengeboman di Mapolresta Cirebon, kan Irfan Awas itu menulis pemicu terorisme terjemahan Kemenak. Lalu kemudian kita undang dialog kami yang mewakili terjemahan Kementerian Agama itu saya, Pak Kiai Ahsin Sakho, dengan almarhum Profesor Ali Mustafa Yaakob, dengan pejabat-pejabat di Kemenak. Itu lengkap itu. Ustaz M. Talib, kemudian Ustaz Jibril, Irfan Awas, dan lain-lain, tim. Kita berdiskusi soal apa yang menjadi masukan mereka itu. Mereka katakan ada kesalahan dalam terjemahan Kemenak itu 3.000, 4.000 sekian. Lalu dia katakan lagi terjemahan Kemenak itu terjemah harfiah. Terjemah harfiah itu haram hukumnya. Maka terjemahan Kementerian Agama haram. Kita jawab satu-satu. Apa yang dia katakan sebagai kesalahan 3.000, 4.000 itu sebenarnya bukan kesalahan. Ini boleh, ini boleh. Gitu. Ini dimungkinkan, diterjemahkan begini, dipahami begini, ditafsirkan begini. Yang ini juga ada rujukannya. Saya punya naskah akademiknya sendiri, Pak. Dan itu sudah diteliti dari beberapa tesis mahasiswa pasca sarjana. Jadi apa kritikan dia? Kemudian terjemahan Kementerian Agama itu dikatakan terjemah harfiah tidak. Itu ada footnote, ada dalam kurung. Itu kan karena tidak mungkin Al-Quran itu diterjemahkan secara harfiah keseluruhan. Sebagian yang bisa, sebagian lagi tidak. Itu lama kami berpolemik sampai tahun 2011 mereka launching Oktober, yang waktu itu kami katakan sudahlah, kalau memang mau menulis ini, mau sering, ya diperkenalkan saja kepada masyarakat,
biar masyarakat yang menilai, tidak usah saling menyalahkan. Karena ini juga yang menyusun para pakar, para ulama-ulama kita. Terjemah tafsir itu kan beliau sendiri yang menulis. Kemudian manhajnya berbeda. Dia lebih kepada tafsir. Itu lebih kepada tafsir muyassar, tafsir al-muntakhab, rujukan utamanya itu. Tafsir al-muntakhab ke bahasa Indonesia itu saya terjemahkan. Itu cetakan Kementerian Wakaf Mesir tahun 2000-2001 saya terjemahkan bersama tim ke dalam bahasa Indonesia dan dicetak oleh pemerintah Mesir tahun 2001. Itu polanya sama dengan yang saya terjemahkan. Tafsir muyassar. Saya pun tidak mengatakan tafsir tematik ini mau ini pada bab 3 juga. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Begitu juga tafsir yang lain. Gitu. Kita sudah menerbitkan tafsir Al-Quran yang 10 jilid. Itu sebenarnya produk tahun 70-an. Lalu direvisi, disempurnakan tahun 2003 sampai 2008 disempurnakan. Pendekatannya adalah pendekatan kalau dalam dunia tafsir itu pendekatan tafsir tahlili yang analitis. Dia mengurai ayat secara detail, ya, munasabahnya, sabab nuzulnya, makna kosakatanya, gitu ya. Lalu kemudian tafsir ayat per ayatnya itu. Lalu apa pelajaran yang bisa diambil? Itu sistematikanya begitu. Walaupun tidak tahlili betul. Nah, kalau mau tahlili betul bisa tebal sekali untuk karya. Tafsir tematik berbeda. Tadi saya katakan kalau tahlili itu yang prasmanan itu. Kalau yang maudhu ini yang nasi kotak itu lebih simpel. Ya, langsung mengenal sasaran. Bapak Ibu sekalian, kalau mau cari di tafsir tahlili yang 10 jilid itu pembahasan tentang peran dan kedudukan perempuan ada di jilid berapa? Susah caranya, ketemu. Tapi kalau tafsir maudhu'i ada di dalam tema itu. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang keragaman, kebinekaan? Nyari yang di 10 jilid itu susah, Pak. Di jilid berapa adanya, di juz berapa? Kalau tafsir tematik tinggal ambil buku tentang itu. Itu bedanya. Masing-masing punya keunggulan. Tafsir tahliliyah itu tadi. Orang kalau mau tahu lebih detail tentang sabab nuzul ayat itu, makna kosakata, harus itulah ini. Kalau ingin mendapatkan gambaran wawasan dengan tema tertentu, ya kita semua ini. Ya, memang itu tadi Jalalain, Ibnu Katsir, Tafsir Munir itu punya keunggulan, punya kekurangan. Pendekatannya tafsir-tafsir klasik itu ya tahlili. Berbeda dengan tafsir maudhu'i ini. Pembelajaran tafsir di tingkat menengah pondok pesantren memang masih agak minim, Pak. Dibanding pembelajaran masalah ilmu-ilmu alat, bahasa Arab, nahwu, sorof, lalu kemudian fikih. Itu mendominasi. Tapi pembelajaran tafsir ilmu Al-Quran di tingkat menengah pesantren memang tidak banyak diajarkan. Oleh karena itu, tafsir tematik ini belum masuk di kurikulum madrasah sanawiyah aliyah. Ya. Tapi di perguruan tinggi, terutama di jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir, dia menjadi mata kuliah utama. Tafsir tematik, tafsir maudhu'i. Nah, bagaimana ini supaya bisa masuk di kurikulum? Ya, memang itu nanti pembicaraan soal kurikulum, struktur kurikulum yang ada di madrasah kita, sekolah-sekolah ya. Tapi ada di satu madrasah, ya, kami kan juga menerbitkan tafsir ilmi, Pak, tafsir sains gitu. Mereka cukup kreatif. Jadi pembahasan dalam buku pembahasan biologi dalam kurikulum madrasah aliyah itu pembahasan biologinya diambil dari situ, lalu dia ambilkan juga dari buku kita tafsir ilmi itu pembahasan dari Qurannya. Dia bikin modul baru lagi, buku
ajar baru. Ya, itu kreatif sekolahnya masing-masing lah, gurunya masing-masing. Gitu. Subhanallah, luar biasa sekali tadi pemaparan dan ilmu yang sudah banyak disampaikan oleh Pak Mulis Hanafi. Kalau saya mendengar dari salah satu guru saya, Habib Abdurrahman Al-Habsyi, kalau mendengarkan Pak Mulis bicara itu satu terminologi itu bisa cukup lama sebenarnya. Tapi karena ini keterbatasan waktu ya, alhamdulillah kita juga insya Allah dapat bekal untuk bisa mempresentasikan